Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, welcome back with Enthusiastics. It's me Tomo. This time I'd like to talk about the expression of inviting someone. Especially mungkin teman-teman udah sering dengar ada yang bilang let's join us. Nah, ini sering sekali ya. Kalau teman-teman belum tahu, sebenarnya ini common mistake, kesalahan yang sangat umum. Nah, letak kesalahan di mana? Di sini akan saya jelaskan. Sekalian saya juga akan jelaskan jenis-jenis ungkapan-ungkapan ya, dalam mengajak seorang atau mengundang juga. Nah, jadi inviting ini kata benda, atau lebih tepatnya kata kerja yang dibendakan ya, bentuk gerund dari invite yang sebenarnya punya ada kata benda aslinya yaitu invitation. Invitation itu, nah di sini invitation bisa diartikan dua ya, bisa diartikan mengajak atau mengundang. Nah, sementara dalam bahasa Indonesia sendiri mengajak dan mengundang itu kalau sepemahaman saya beda. Mengajak itu lebih ke lisan ya, sementara mengundang itu lebih tertulis. Makanya ada juga yang membagi invitation ini jadi dua, yaitu spoken invitation dan atau spoken invitation atau ajakan ya, atau undangan lisan ya, dan written invitation atau undangan tertulis. Nah, spoken invitation ini yang dalam bahasa Indonesia menurut saya lebih tepat untuk diartikan mengajak, sementara written invitation ini adalah yang diartikan undangan. Nah, seperti itu. Nah, pertama terkait spoken invitation atau mengajak mengajak seorang ya, inviting someone tadi. Beberapa ungkapan yang bisa kita pakai ya, diantaranya yang pertama come along. Nah, come along ini artinya ayo ikut. Nah, misal nih kita lagi mau ke masjid ya, udah adzan soalnya. Mau ke masjid, kita lihat ada teman kita masih nongkrong ya di tengah jalan, bukan di tengah jalan, nanti ketabrak orang tengah jalannya, pinggir jalan. Jangan di tengah jalan, nongkrong jangan tengah jalan, nongkrong pinggir jalan aja. Lebih bagus lagi kalau nongkrong tuh di WC. Itu nongkrong yang tepat sebenarnya. Oke, back to topic. Nah, jadi kita ketemu teman di jalan, teman kita, mau kemana? Mau ke masjid, come along. Artinya ayo ikut. Ceritanya udah bahasa Inggris ya. Where are you going? Teman kita bilang gitu. Terus kita bilang I wanna go to the mosque. Come along. Nah, ayo ikut. Kayak gitu. Jadi ya yang namanya mengajak ya, pasti kita sedang OTW atau sedang mau ke tempat yang sama ya, misal mengajak tuh. Nah, mungkin kita ngajak orang ke masjid tapi kita nggak ke masjid, nggak mungkin. Ya, jadi seperti itu konsep mengajak ya. Beda dengan menyuruh atau beda dengan menyuruh atau memerintahkan. Jadi ketika kita mengajak berarti kita juga melakukan aktivitas yang sama yang seperti yang kita ajak orang tersebut untuk melakukan ya. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua shall we ya. Shall we ini artinya kalau cuman sepotong agak susah ya. Bisakah kita? Jadi misal contoh nih kalimatnya, shall we go now? Bisakah kita pergi sekarang? Nah, misalnya kayak gitu. Ini ngajak pergi intinya. Ya. Ngajak pergi sekarang. Gimana kalau kita pergi sekarang? Oh, bisa. Untuk jawabannya jangan yes we shall ya. Oke, misal yang biasa aja. Kalau we shall tuh rada aneh. Saya kayaknya jarang dengar respon seperti itu. Meskipun pada umumnya memang kalau can we jawabnya yes we can misalnya. Atau apa ya contoh lain ya. Misal may I jawabnya yes you may kayak gitu. Tapi kalau shall we jawabnya jangan yes we shall. Ya nanti saya cek lagi, tapi setahu saya keliru kalau seperti itu. Jawabnya oke. Atau apa ya, yang alright, yang umumnya aja, yang biasa, respon biasanya mengiyakan, mengiyakan intinya. Jadi shall we ya, bisakah kita.
Shall we go now? Shall we go to the class? Shall we have lunch? Bisakah kita makan siang? Mau makan siang itu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi ya? Oh, belum tak sebut ya. Yang ketiga adalah ini tadi, let's join us tadi. Let's ya. Let's itu artinya ayo kita. Jadi bukan ayo aja ya, let's itu. Nah, kenapa salah let's join us? Jadi gini, let's itu adalah singkatan dari let us ya. Let us. Jadi kalau let's join us artinya jadi ayo kita bergabung dengan kita. Nah, aneh kan? Karena ada us-nya sih, let us join us. Maksudnya let us join us. Celakanya ini udah sering dipakai dan saya pernah waktu itu menemukan ada iklan suatu kampus, saya nggak usah sebut namanya ya, itu pakai kata ini gitu ketika mengiklankan untuk gabung ke kampusnya, dan itu fatal ya karena ini institusi resmi pendidikan pula ya, fatal. Dan mungkin nggak cuman institusi tersebut ya, cuman waktu itu aja saya menyorotnya itu, sekelas kampus pun keliru gitu, yang mahasiswanya banyak. Maksudnya yang terlibat di iklan itu mungkin nggak semua mahasiswa ya terlibat ya, tapi ya intinya fatal lah kalau menurut saya ya. Yang sampai hal tersebut ulang. Jadi banyak ternyata yang keliru di sini. Makanya saya bilang itu it's a common mistake. Ini kesalahan yang sangat umum. Ya. Common mistake, salah satu kesalahan yang sangat umum dan perlu diluruskan. Ya. Nah, yang benar seperti apa? Yang benar itu contoh, misal let's go, paling sering. Ayo kita pergi. Let's play, ayo kita bermain. Let's work, ayo kita bekerja. Let's pray, ayo kita berdoa atau beribadah. Itu. Jadi pakai seperti itu bisa. Nah, kalau ngajak gabung gimana? Join us. Selesai. Ya, nggak usah pakai let's, join us atau come join us. Itu kayak iklan nggak saya sebut ya. Ya kayak ada iklan lah, come join us. Itu betul, come join us. Itu ajakan juga. Jadi jangan let's join us ya, itu keliru. Selanjutnya ya mungkin ada beberapa lagi bisa dipakai, seperti misal come with us, come with me, itu juga ajakan. Kemudian ada would you like to join us, ya kurang lebih sama lah. Jadi itu beberapa contoh ungkapan mengajak seorang atau spoken invitation ya. Nah, dan tolong hindari jangan pakai kata-kata yang undangan yang sifatnya itu betul-betul menggunakan kata invite ya. Jadi I invite you ya. Kalau spoken kurang it's unusual, nggak umum. Tapi kalau di written invitation atau undangan, umumnya seperti itu malah. Jadi misal mau mengundang seorang ke acara nikahan misal, you are invited to our wedding. Atau I invite you to our wedding. Nah, misal seperti itu. Itu betul seperti itu. Sebenarnya boleh come to my party misal. Datanglah ke pesta saya misal. Seperti itu. Bisa come. Tapi come itu kan lebih informal sifatnya. Kalau yang formal lebih pakai yang tadi. I invite you to, you are invited to, misalnya seperti itu. Nah, ini kebalikannya ya kalau sama yang spoken tadi. Mungkin itu ya dari inviting someone dan meluruskan terkait let's join us tadi. Untuk meringkas ya, to sum it up. Jadi tadi pertama invitation itu bisa diartikan mengajak ketemu undang ya, tergantung dia seperti apa bentuk konkretnya. Jadi kalau dibagi dua dia bisa spoken invitation dan written invitation ya, dari dua tadi.
Yang spoken atau mengajak ya, mengajak tadi ada beberapa ungkapan bisa dipakai, bisa shall we, come along, shall we, bukan sawi ya, sawi itu sayur, kita salah dengar, shall we, kemudian tadi let's, nah ini paling sering dipakai, jangan let's join us, karena let's join us itu artinya ayo kita bergabung dengan kita, jadi pakai aja bilang join us atau come join us boleh. Let's itu penggunaannya let's go, let's work, let's bla 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 kayak gitu. Ayo kita, let's itu ayo kita, bukan ayo aja. Kemudian bisa contoh lain, come with us, come with me, ya. Would you like to join us? Would you like to have a dinner with us? Ya, macam-macam. Kemudian written invitation, balikan dari spoken invitation, dia menggunakan kata langsung pakai invite biasanya. You are invited to, atau I invite you to, nah, semacam itu. Okay, I think that's all for inviting someone, the expression of inviting someone. If you like this video, don't forget to like, share, and you can also subscribe this channel ya, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Enthusiastics. Semoga bermanfaat. Okay, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.